Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sylvia Aprilia, NPM 19111000099. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Filsafat dan Pemikiran Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Yang pertama adalah etika mencoba pemikiran tentang konsep akhlak atau tingkah laku manusia, seperti bagaimana mengetahui dan menilai perbedaan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk, termasuk cara mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Banyak filsuf yang berbicara tentang tema ini merupakan filsuf bernama Plato dan Aristoteles. Menurut Plato, etika ini bersifat intelektual dan rasional. Artinya bisa dijelaskan secara logis. Baginya, tujuan hidup manusia adalah memperoleh kesenangan hidup dan kesenangan hidupnya diperoleh dengan pengetahuan. Menurut Plato, lebih lanjut, ada dua macam budi, filosofis dan budi biasa. Plato juga mengatakan bahwa orang itu baik apabila ia dikuasai oleh akal budi, buruk balik apabila ia dikuasai oleh keinginan hawa nafsu. Walaupun tampak sama, tetapi Aristoteles punya pandangan lain. Menurutnya, kebaikan moral dan dimengerti berbagai eudaimonia, kebahagiaan, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan well-being. Kebahagiaan sejati menurut Aristoteles adalah bila manusia mampu mewujudkan kemungkinan terbaik sebagai manusia. Yang pertama adalah sebagai sebuah bidang kajian etika merupakan disiplin ilmu dalam ramah filsafat yang juga dikenal dengan filsafat moral. Merupakan suatu ilmu yang mengkaji mengenai tabiat dan tingkah laku lahiriah manusia yang timbul dari batiniahnya. Bidang ilmu ini memikirkan tentang akhlak atau tingkah laku manusia, seperti bagaimana mengetahui dan menilai perbedaan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk, termasuk cara untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga Plato juga mengatakan bahwa orang itu baik apabila ia dikuasai akal budi baik berkatinya. Selanjutnya ada ide dan perspektif etika Plato. Ide menurut Plato merupakan suatu makna rasional yang tetap dan satu serta bertentangan dengan hal-hal indrawi atau partikular yang banyak dengan berubah. Selanjutnya ada ide sebagai dasar etika, yaitu pemikiran Plato tentang etika berdasarkan ajaran tentang idea. Istilahnya ide menjadi dasar moral. Selanjutnya ada etika Aristoteles. Pemikiran Aristoteles bersifat teleologis dan merupakan suatu etika keutamaannya. Aristoteles melihat kebaikan moral sebagai tujuan akhir perbuatan manusia. Selanjutnya ada etika Islam. Etika Islam adalah keberadaan manusia diberi bentuk istimewa bila dibandingkan dengan makhluk Tuhan yang lain yang ada seluruh jagat raya, paling tidak berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran. Keberadaan itu bukan hanya terlihat dalam bentuk genetik manusia, tetapi lebih dari itu karena manusia mempunyai nalar human being. Selanjutnya, demikian manusia merupakan kodratnya hidup dalam bermasyarakat atau negara, sedangkan etika Aristoteles lebih mengedepankan aspek kebahagiaan sebagai finalitas tujuan hidup. Manusia pada satu sisi mempunyai kemiripan dengan konsep yang terdapat dalam agama Islam. Bedanya bahwa konsep kebahagiaan Aristoteles berdimensi kedisinian, sedangkan konsep kebahagiaan dalam Islam mencakup juga dimensi eskatologis. Etika dalam kajian filsafat Islam pada awalnya merupakan pembahasan yang dikembangkan sebagai panduan antara etika Yunani dan etika yang ada pada 50 Masehi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.